@daily dark web, ada lebih dari 337 juta data penduduk di Dukcapil yang diduga bocor dan dijual di forum hacker. Data tersebut di-share oleh akun RRR di forum hacker. Ditjen Dukcapil Kemendagri menyatakan hasil sementara investigasi menunjukkan data di forum hacker berbeda dengan database Dukcapil. Satu dari Twitter @darktracer_int yang menyajikan layanan palsu untuk pemerintah. Bayangkan identitas Anda, privasi terdalam Anda, dan seluruh keamanan finansial yang Anda bangun bertahun-tahun dihargai lebih murah dari secangkir kopi di pasar gelap internet. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Selamat datang di ruang perdebatan analitis kita, di mana gagasan diuji dan berbagai perspektif dipertajam. Anda tahu, ketika kita berbicara tentang kedaulatan sebuah negara, kita seringkali membayangkan perbatasan fisik kan? Betul, seperti batas wilayah atau laut ya. Tepat, pasukan bersenjata yang berjaga, armada patroli di lautan, dan radar pertahanan di udara. Tapi hari ini, kita menghadapi realitas peperangan yang jauh lebih senyap. Namun dampaknya luar biasa destruktif. Kita sedang membicarakan krisis kronis kebocoran data di Indonesia. Sebuah krisis yang skalanya jujur saja nyaris tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Berdasarkan lanskap data terbaru, lebih dari 94,22 juta data penduduk kita telah bocor dan berserakan bebas di internet. Ini bukan sekedar angka statistik di atas kertas loh. Sama sekali bukan. Ini adalah rekam medis, riwayat keluarga, dan keamanan finansial dari jutaan warga negara yang ditelanjangi begitu saja. Saya setuju. Dampaknya sangat terukur secara finansial. Kerugian ekonomi makro yang ditimbulkannya sudah menyentuh angka triliunan rupiah. Jika kita membedah dari sisi operasional di lapangan, ancaman siber yang menghantam infrastruktur jaringan kita itu mencapai 158 serangan per detik. Wow, 158 per detik. Ya bayangkan itu, 158 serangan setiap detiknya bertubi-tubi tanpa henti. Hal ini membawa kita pada rumusan pertanyaan utama yang akan kita bedah hari ini. Apakah gelombang peretasan yang nyaris menjadi rutinitas ini pada dasarnya adalah kegagalan infrastruktur teknologi dan defisit anggaran keamanan kita? Atau apakah kita selama ini salah mendiagnosis penyakitnya? Maksud saya, apakah ini berakar pada sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu kegagalan tata kelola, absennya budaya keamanan siber di tingkat pimpinan, dan penegakan hukum yang luar biasa tumpul? Posisi saya dalam diskusi ini sangat jelas. Infrastruktur warisan masa lalu atau legacy systems yang masih dipaksa beroperasi oleh negara, ditambah dengan minimnya alokasi anggaran pertahanan siber adalah akar masalah paling absolut. Kita tidak mungkin memenangkan peperangan asimetris di ruang siber ini hanya dengan menerbitkan regulasi. Tapi regulasi itu fondasi awalnya kan? Memang, tapi kita tidak bisa sekedar mengandalkan audit di atas kertas. Kita butuh senjata digital yang setara atau bahkan lebih canggih dari penyerang kita. Ya, tapi posisi saya berpijak pada realitas operasional yang berbeda. Secanggih apapun teknologi yang kita beli, sebesar apapun server berlapis yang kita bangun dengan triliunan rupiah, tanpa kepatuhan tata kelola, sistem itu akan rapuh. Rapuh bagaimana maksud Anda? Maksudnya, tanpa standar operasional prosedur atau SOP yang disiplin dan tanpa sanksi tegas di bawah payung hukum, sistem tersebut akan selalu runtuh oleh satu hal paling elementer, yaitu kelalaian manusia. Saya paham mengapa Anda berpikir demikian, tetapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda. Coba kita bedah realitas medan pertempurannya secara objektif. Indonesia saat ini tidak sedang menghadapi remaja iseng yang meretas dari garasi rumahnya. Tentu saja tidak, mereka profesional. Tepat, lawan kita adalah sindikat kejahatan siber global yang sangat terorganisir. Mereka menggunakan alat berbasis kecerdasan buatan dan didanai dengan sangat kuat. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat ada 3,64 miliar anomali serangan hanya dari periode Januari hingga Juli 2025. Itu angka yang luar biasa besar. Sangat besar. Dan ingat, 83,68% diantaranya adalah serangan malware mutakhir. Pertanyaan logisnya, bagaimana BSSN bisa melawan tsunami serangan selevel itu jika kebutuhan ideal mereka untuk membangun ketahanan siber adalah 3 triliun rupiah? Tapi faktanya,
Unit inti tersebut hanya mendapat porsi 700 miliar dari total anggaran siber nasional kita yang nilainya 7 triliun. Ya, porsinya memang terlihat kecil, tapi Secara logika, arsitektur jaringan itu mustahil. Mustahil kita menahan laju sindikat hacker global tanpa alat deteksi modern, peladen dengan daya komputasi tinggi, dan kapasitas bandwidth skala penuh. Ini murni krisis amunisi teknologi. maaf, tapi saya sama sekali tidak sependapat dengan itu. Biar saya jelaskan alasannya. Argumen bahwa kita kekurangan anggaran itu, adalah sebuah ilusi yang menutupi kelemahan birokrasi dan kultur kerja kita. Anggaran sebesar apapun, mau 3 triliun atau 30 triliun sekalipun, tidak akan pernah cukup jika kultur kepatuhannya buruk. Buruk seperti apa? Bisa Anda spesifikkan? Tata kelola di dalam instansi-instansi tersebut bobrok dari dalam. Kita sudah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi UU PDP nomor 27 tahun 2022, kan? Masa transisi 2 tahunnya bahkan sudah berakhir pada Oktober 2024 kemarin, kan? Regulasi itu secara gamblang mewajibkan standar pengamanan. Tapi faktanya insiden justru terus meledak, bukan? Tepat. Mari kita lihat fakta yang paling telanjang, yaitu Proyek Pusat Data Nasional atau PDN. Pembangunan infrastruktur itu memakan biaya 1,1 triliun rupiah, dana yang sangat fantastis. Tapi ketika sistem PDNS 2 diretak, seluruh negeri menyadari bahwa tidak ada backup data sama sekali. Iya, kasus PDN itu memang menjadi sorotan utama. Dan ketidakadaan cadangan data dalam sebuah infrastruktur kritis bernilai triliunan itu, bukanlah masalah keterbatasan dana perangkat keras. Itu adalah bukti nyata dari kebodohan tata kelola yang tidak bisa dimaafkan. Tunggu. Kita harus melihat sejarah krisis ini secara kronologis ya. Kita tidak bisa melompat langsung ke kasus PDN agar kita mengerti bagaimana teknologi kita memang sudah cacat sejak desain awalnya. Oke, mari kita tarik mundur kalau begitu. Kita mundur ke era pra-UU PDP, sekitar tahun 2020 hingga 2021. Kelemahan infrastruktur teknologi kita itu berakar pada legacy systems. Ini adalah sistem warisan pemerintah yang kodenya mungkin ditulis 10 atau 15 tahun yang lalu. Sistem yang sangat uzur ya. Sangat uzur. Dan arsitekturnya tidak pernah dibangun untuk menghadapi ancaman modern. Ingat kasus jebolnya 2,3 juta data KPU? Atau yang jauh lebih masif lagi, 279 juta data BPJS Kesehatan yang bocor dan dijual bebas di raid forums. Iya, itu skandal besar pada masanya. Ketika Anda menjalankan basis data usang tanpa lapisan enkripsi modern, Anda pada dasarnya mengundang bencana. Ibaratnya gini, kita mencoba mengamankan rumah dengan memasang gembok dekripal tercanggih di pintu depan, padahal dinding rumah itu sendiri terbuat dari kayu lapuk yang bisa dijebol dengan sekali tendangan. Itu adalah masalah arsitektur teknologi di tingkat fundamental. Analogi rumah kayu Anda itu menarik sekali. Tapi Anda melewatkan satu hal penting, yaitu kenapa rumah itu bisa lapuk dari awal. Maksud Anda? Anda menyebut kasus BPJS sebagai kegagalan teknologi arsitektur. Tapi menurut saya, itu adalah potret paling buram dari ketiadaan quality control dan data cleansing oleh pihak manajemen instansi. Tapi mereka meretas sistem pertahanannya kan? Sistemnya mungkin tertembus. Tapi apakah Anda tahu fakta paling mengejutkan dari bocornya 279 juta data BPJS itu? Di dalam set data tersebut terdapat jutaan data warga yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Ini membuktikan bahwa tidak ada kebijakan penghapusan data historis atau masa retensi data yang dikelola dengan benar. Saya rasa itu dua hal yang berbeda. Dari Sabang sampai Merauke, menyimpannya di satu keranjang raksasa tanpa enkripsi memadai dan tidak pernah melakukan audit keamanan berkala. Memang ada masalah retensi, tapi... Dan Anda tahu apa konsekuensinya? Harga privasi warga negara Indonesia menjadi sangat hina. KTP dan paspor masyarakat kita dijual di dark web dengan harga serendah Rp7.000 hingga Rp250.000. Itu sangat murah memang. Identitas kedaulatan seorang manusia dihargai lebih murah dari secangkir kopi instan karena pasar gelap mengalami oversupply data. Terlalu banyak data bocor. Ini murni kelalaian pemerintah dalam mengelola aset, bukan sekedar firewall yang kadaluarsa. Tapi, kelalaian itu justru diperparah karena ketiadaan alat pendukung. Inilah yang mengantarkan kita pada masa di mana serangan berevolusi menjadi pemerasan, yaitu era ransomware antara 2022 hingga 2024. Era ketika PDN diretas. Betul. Pemerintah menyadari bahwa sistem yang tersebar di ratusan instansi itu sangat rentan, sehingga mereka melakukan sentralisasi dengan pusat data nasional. Niatnya baik untuk integrasi dan efisiensi. Tapi mari kita bahas masalah backup yang Anda singgung tadi.
Silakan, karena itu poin yang sangat fatal. Pakar keamanan cyber, Pratama Persada, menyoroti secara detail mengapa PDN tidak memiliki backup. Alasannya murni karena limitasi anggaran. Membangun backup nasional itu membutuhkan Disaster Recovery Center atau DRC, berteknologi tinggi. Anda butuh fasilitas cold site. Fasilitas cadangan fisik maksudnya. Ya, bagi pendengar kita, cold site ini adalah pusat data fisik sekunder yang memiliki pasokan listrik, sistem pendingin, dan keamanan fisik yang setara dengan fasilitas utama. Fasilitas ini harus siap dinyalakan saat bencana terjadi. Itu butuh biaya operasional raksasa. Tapi itu kan bagian dari standar minimal. Standar minimal yang tidak dibiayai. Karena anggarannya dipangkas, fasilitas itu tidak optimal. Hasilnya, PDNS2 di Surabaya lumpuh total oleh Brame Cyber Ransomware pada Juni 2024. Data terkunci dan hacker meminta tebusan 8 juta dolar Amerika. Sebuah tragedi nasional sejujurnya. Memang, makanya saya bilang, membangun hukum perlindungan data tanpa infrastruktur teknologi yang mutakhir itu ibarat membuat aturan lalu lintas yang sangat ketat di jalan tol yang penuh lubang dan tanpa lampu penerangan. Kecelakaan fatal akan tetap terjadi, betapapun kerasnya hukuman yang Anda jatuhkan. Argumen jalan tol Anda sangat elegan, harus saya akui. Tapi faktanya meleset dari kenyataan operasional di lapangan. Runtuhnya PDNS2 Surabaya itu sama sekali bukan karena kita kekurangan teknologi DRC ala film fiksi ilmiah atau cold site bernilai puluhan triliun. Lalu karena apa kalau bukan ketiadaan infrastruktur? Runtuhnya PDNS2 adalah kegagalan standar operasional prosedur paling dasar yang dipelajari oleh mahasiswa IT di semester pertama, yaitu kegagalan melakukan konfigurasi cadangan. Menyalin data ke penyimpanan terpisah secara berkala itu adalah kewajiban dasar administrator loh, bukan kemewahan fasilitas. Tapi tetap butuh media penyimpanan kan? Tentu, tapi bukan berarti butuh cold site fiksi ilmiah tadi. Ketua Komisi 1 DPR, Ibu Mutia Hafid, saat itu secara terbuka mengkritik keras dan menyebut ketidakhadiran backup data untuk ratusan instansi pemerintah sebagai sebuah kebodohan fungsional. Ini defisit kompetensi dan rasa tanggung jawab, bukan defisit alat. Saya rasa Anda menyepelekan biaya infrastruktur data level negara. Anda yang terus menyinggung soal kekurangan anggaran, mari kita ingat kritik tajam dari Pak Anies Baswedan saat debat. Sangat ironis, kita bisa dengan mudah menggelontorkan anggaran hingga 700 triliun rupiah untuk pertahanan alutsista konvensional. Kita beli pesawat tempur, kita beli kapal selam laut. Ya, itu untuk pertahanan fisik. Tapi pertahanan cyber yang secara real time setiap hari menelan korban sipil justru diabaikan secara alokasi. Ini soal prioritas pemimpin, bukan negara tidak punya uang. Justru kutipan Anda soal anggaran 700 triliun untuk alutsista itu menguatkan argumen saya. Negara memang secara sadar memilih untuk tidak mendanai pertahanan siber secara memadai. Tapi uangnya ada di kas negara. Uangnya ada, tapi tidak dialokasikan ke sana. Keputusan untuk tidak memiliki arsitektur backup berlapis itu berakar pada ketiadaan dana yang diturunkan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi arsitektur redundansi yang memang mahal. Menyelamatkan data itu kewajiban, bukan opsi. Memang, tapi menyelamatkan ratusan terabyte data milik negara itu tidak sesederhana melakukan klik kanan dan copy paste ke hard disk eksternal loh. Anda butuh peladen penyeimbang beban, Anda butuh storage raksasa, dan Anda butuh integrasi jaringan otomatis. Itu semua adalah infrastruktur fisik keras yang memakan triliunan rupiah. Saya sepakat bahwa backup skala nasional butuh infrastruktur fisik. Tapi memaksakan sentralisasi data seluruh kementerian ketika Anda tahu bahwa Anda belum punya fasilitas backup yang memadai, itu adalah keputusan manajerial yang fatal. Memang ada miskalkulasi dari sisi kebijakan, tapi itu adalah tata kelola yang serampangan. Dan jika Anda masih berkeras ini murni masalah mesin dan uang, coba jelaskan kasus BKN pada Agustus 2024. 4,7 juta data ASN, yang notabene adalah abdi negara kita sendiri, dicuri dan dijual seharga 160 juta rupiah oleh perhetas topi AX. kasus BKN memang sangat disayangkan. Pertanyaan saya, apakah ini karena peladen BKN terlalu tua? Tidak. Akar masalahnya sangat prosedural. Nota kesepahaman atau MOU pengamanan cyber antara BKN dan BSSN masa berlakunya habis pada Oktober 2023. Dan MOU itu dibiarkan menggantung tanpa perpanjangan yang jelas selama berbulan-bulan. Itu masalah administrasi, benar. Bagi pendengar yang mungkin bingung kenapa MOU ini penting, begini.
Tanpa MOU, tim BSSN tidak memiliki payung hukum untuk melakukan penetrasi pengujian atau menempatkan sensor pemantauan di jaringan BKN. Dokumen administratif yang menjadi nadi bagi operasional keamanan dibiarkan mati begitu saja. Oke, tapi dokumen tidak bisa menahan serangan. Bagaimana kita bisa menyalahkan kecanggihan Pertas kalau penjaga gerbangnya saja lupa memperpanjang kontrak kerjanya? Saya harus meluruskan logika mekanis dari argumen itu. MOU hanyalah kertas kerja administratif, dan kertas tidak bisa memblokir paket data anomali. Tapi kertas itu yang memberi izin untuk memasang alat. Iya, tapi yang menghentikan peretas masuk ke server BKN bukanlah perpanjangan tanda tangan pimpinan di atas meja, melainkan Intrusion Prevention System atau IPS yang beroperasi secara real-time. IPS inilah yang menganalisis lalu lintas jaringan dan secara otomatis memblokir IP yang mencurigakan. Dan alat itu tidak terpasang karena tidak ada MOU. Ketika infrastruktur pendeteksi itu memang absen atau kapasitasnya tidak mampu menganalisis payload yang disamarkan, MOU apapun menjadi tidak relevan. Dan kegagalan menahan serangan dasar inilah yang membawa kita pada fase evolusi yang jauh lebih mengerikan pasca UU PDP di tahun 2025 dan 2026. Anda merujuk pada kejahatan siber berbasis AI, ya? Betul. Kelemahan teknis kita yang terbukti dari bocornya 341.000 data personel Polri oleh Bjorka pada penghujung 2025 telah melahirkan monster baru. Kejahatan cyber tidak lagi sekedar mencuri dan menjual basis data di Excel. Lanskapnya berubah total menjadi manipulasi kecerdasan buatan. Modusnya memang berevolusi. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lonjakan yang mengerikan, di mana deepfake fraud naik tajam hingga 550% dalam 5 tahun terakhir. Coba pikirkan bagaimana mekanismenya bekerja secara teknis. Mereka menggunakan data yang sudah bocor. Sindikat ini mengambil foto KTP yang bocor, menyilangkannya dengan foto media sosial korban, lalu algoritma AI menciptakan topeng 3 dimensi bergerak untuk mengelabui sistem verifikasi wajah atau liveness test saat mendaftar rekening bank bodong atau aplikasi fintech. Sangat canggih dan berbahaya. Ini murni peperangan teknologi tingkat tinggi. Untuk melawan AI, instansi kita membutuhkan implementasi Zero Trust Architecture. Ini adalah sebuah sistem yang secara konstan memverifikasi setiap tindakan seolah-olah penggunanya adalah peretas. Kita butuh teknologi Endpoint Detection and Response atau EDR. Kita melawan algoritma mesin, bukan melawan dokumen administrasi hukum. Tapi tolong cermati runtutan sebab akibatnya. Mengapa evolusi AI penipuan wajah itu bisa terjadi sedemikian masif di Indonesia? Karena teknologi mereka berkembang pesat. Bukan, karena bahan bakarnya sudah disiapkan oleh pemerintah kita bertahun-tahun sebelumnya. Deepfake fraud itu tidak akan memiliki amunisi jika data mentahnya, yaitu foto KTP, foto wajah, nama ibu kandung, tidak diobral murah di internet. Dan itu terjadi akibat institusi pengelola data mengabaikan prinsip privacy by design sejak awal sistem dibuat. Konsep privacy by design itu butuh dukungan sistem yang kuat loh. Tapi intinya adalah pola pikir kan. Jadi evolusi kejahatan turunan ini adalah konsekuensi matematis dari kegagalan tata kelola di hulu. Kelalaian penyelenggara negara dalam mengamankan sistem dasar telah melahirkan kerugian ekonomi makro yang menghancurkan struktur masyarakat di bawah. Kerugian ekonominya memang tidak bisa dibantah. Laporan resmi BSNN menyebutkan bahwa pada tahun 2024, kerugian ekonomi siber kita menembus 18 triliun rupiah. Bahkan jika kita merujuk data OJK dan Indonesia Anti-Scam Center hingga akhir 2025, kerugian masyarakat akibat penipuan daring, online scam, dan jeratan pinjol ilegal mencapai angka yang sangat fantastis, antara 7,9 triliun hingga 9,1 triliun rupiah. Iya, masyarakat kelas bawah yang paling terdampak. Sangat terdampak. Mengapa penjahat pinjol sangat mudah meretas hidup warga? Karena sistem keamanan kita dibangun tanpa budaya melindungi data masyarakat sebagai aset berharga. Argumen Anda tentang privacy by design barusan justru memperkuat pijakan saya. Privacy by design itu bukanlah konsep abstrak di ruang rapat. Untuk mewujudkannya, Anda butuh implementasi perangkat lunak dan keras. Tentu, tapi butuh niat untuk membelinya. Anda butuh enkripsi end-to-end yang tertanam di level arsitektur jaringan. Anda butuh lisensi pemantauan endpoint detection and response yang saya sebutkan tadi, dan itu semua harus dibeli, dipasang, serta dikonfigurasi. Bagaimana sebuah institusi negara bisa melindungi masyarakat dari aliran dana pinjol ilegal jika alat pendeteksi anomali paket data menuju server luar negeri saja mereka tidak mampu beli? Tapi anggaran itu diajukan oleh
manusia, kan? Mereka tidak memiliki infrastructure visibility yang memadai. Mereka buta di ruang cyber mereka sendiri. Menurut saya, mereka tidak membelinya bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka tidak merasa terancam secara hukum jika data warganya bocor. Inilah titik temu dari argumen saya. Terancam secara hukum bagaimana? Kegagalan terbesar dari seluruh narasi panjang krisis ini adalah kelambanan luar biasa pemerintah dalam membentuk lembaga independen yang diamanatkan oleh UU PDP, yaitu Badan Pelindungan Data Pribadi atau KPDP. Sampai hari ini, coba Anda renungkan, jika sebuah kementerian, lembaga negara, atau perusahaan e-commerce raksasa membocorkan 10 juta data penggunanya, apa sanksi nyata yang mereka terima? Ya, biasanya teguran administratif. Nyaris tidak ada. Mentok hanya teguran administratif atau surat peringatan yang tumpul. Tanpa ada lembaga independen yang bertaring, yang berani menjatuhkan sanksi hukum berat dan denda finansial hingga miliaran rupiah bagi pengendali data yang teledor, maka para pimpinan lembaga ini tidak akan pernah menganggap serius investasi pada budaya keamanan siber. Jadi Anda melihat sanksi sebagai pendorong utamanya? Tentu saja, perubahan perilaku itu selalu digerakkan oleh hukum. Tanpa penegakan aturan atau law enforcement yang brutal, direktur atau menteri manapun tidak akan mau menandatangani pencairan anggaran untuk pembaruan firewall atau infrastruktur IT yang mahal. Mereka baru akan peduli pada peladen dan enkripsi ketika ada ancaman pidana dan denda yang mengancam jabatan serta keuangan mereka. Menarik sekali menganalisis jalur logika penegakan hukum Anda. Saya harus mengakui, ada rasionalitas yang kuat dalam posisi Anda terkait bagaimana sanksi menggerakkan kepatuhan ya. Karena memang di situ akar masalah perilakunya. Realitas operasionalnya memang menunjukkan bahwa secanggih apapun teknologi yang mampu dibeli oleh negara, katakanlah besok pagi Kementerian Keuangan rela mengalami defisit anggaran hingga 300 triliun rupiah, khusus untuk membangun benteng pertahanan siber yang paripurna. Wah, itu mimpi indah para praktisi IT. Iya, tapi sistem itu tidak memiliki kesadaran otonom. Teknologi tetap membutuhkan sumber daya manusia yang disiplin menjalankan standar operasional prosedur. Sebuah server database canggih dengan lapisan enkripsi standar militer akan menjadi rongsokan tak berguna jika staf admin jaringannya masih menggunakan kata sandi bawaan pabrik. Atau tanggal lahir mereka sebagai kata sandi. Persis, atau dengan ceroboh mengklik tautan phishing dari email tak dikenal, yang pada akhirnya memberikan jalan masuk bagi ransomware dari dalam pagar. Tata kelola manusia, pada konklusi akhirnya, memang merupakan fondasi krusial agar infrastruktur fisik bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan di sisi koin yang berlawanan, melalui diskusi teknis kita ini saya juga melihat batasan nyata dari argumen saya. Oh iya, di bagian mana ya? Tata kelola kepatuhan yang paling absolut, pedoman hukum yang paling sempurna, dan budaya disiplin yang tak bercela, pada akhirnya akan hancur lebur secara fisik jika kita membiarkan para abdi negara bertarung dengan tangan kosong. Karena lawannya menggunakan mesin. Tepat. Mengandalkan pegawai negeri sipil untuk memonitor lalu lintas jaringan dan secara manual menangkis 13,7 juta serangan bot dan AI per hari dengan menggunakan legacy systems yang lambat, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ini adalah bunuh diri strategis. Sebuah peperangan yang tidak seimbang dari awal. Seperti yang Anda katakan tadi, kita menghadapi agresi militer digital yang terotomasi. Hukum pelindungan data tidak bisa secara magis bertindak sebagai tameng penangkal DDoS atau memblokir injeksi kode malware. Kita tidak bisa memenangkan perang modern bermodalkan aturan di atas kertas saja. Kita telah membongkar anatomi dari sebuah krisis kedaulatan yang hingga detik ini masih memakan korban. Jelas bahwa tidak ada kemenangan tunggal dalam membedah isu kompleks ini, karena ancamannya menggerogoti kita dari dua front yang saling beririsan secara bersamaan. Dan tantangannya semakin berat ke depannya. Sangat berat. Selama ego sektoral antar instansi pemerintah masih dibiarkan subur, dan selama harmonisasi kebijakan antara UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi masih berjalan langgat layaknya siput, maka krisis ini akan terus memanjang. Konsekuensi pahitnya, data pribadi dan rekam jejak finansial rakyat Indonesia akan terus berputar menjadi komoditas murahan yang dieksploitasi di pasar gelap internet. Dan percakapan ini tentu belum selesai. Kedepannya masih banyak tumpukan masalah yang harus kita bedah secara kritis. Terutama menyangkut komitmen politik di balik penyusunan peraturan pemerintah atau PP yang akan menjadi instrumen teknis pelaksana dari UU PDP ini. Betul. PP itu yang akan menjadi kunci eksekusinya nanti. Kedaulatan digital bangsa ini tidak akan pernah pulih
sangat bergantung pada seberapa serius kita mampu menjahit kembali robekan besar yang memisahkan antara pembaruan infrastruktur teknologi pertahanan dengan penegakan tata kelola hukum yang tanpa kompromi. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.